termotivasi karena pada tahun 2002 SMA Negeri 1 Natar bisa menjadi bagian dari Paskibraka tingkat nasional. Dan alhamdulillahnya setelah 24 tahun saya bisa melanjutkan prestasi tersebut untuk kembali ke tingkat nasional. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Dominus Desman Tribarus dalam program Saksi Kata Tribun Lampung. Saat ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA 1 Natar, yakni Bapak Supriyanto, terkait salah satu siswanya yang bernama Cika Azara Salsabila yang lolos seleksi Paskibraka Nasional. Izin, saya Cika Azara Salsabila dari utusan Provinsi Lampung untuk mengibarkan bendera merah putih di tingkat pusat. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Natar. Bisa dijelaskan Pak tahapan seleksi selama dari seleksi hingga lolos Paskibraka Nasional kemarin Pak? Dari bulan Februari itu saya udah menjalankan seleksi di sekolah dan juga setelah itu saya mengikuti seleksi kecamatan. Setelah itu saya mengikuti pembinaan selama 10 hari untuk mengikuti seleksi di kabupaten. Setelah itu pada bulan April itu saya mengikuti seleksi kabupaten dan bulan April tanggal 27 April sampai 1 Mei itu saya mengikuti proses provinsi. Kemudian 15 sampai 19 Juni itu saya mengikuti verifikasi di tingkat pusat. Alhamdulillahnya tanggal 22 Juni saya lolos untuk mengibarkan bendera di tingkat nasional. Apa tantangan terbesar kita selama mengikuti seleksi kemarin Pak? Mungkin tantangan terbesarnya itu dalam seleksi psikotes karena itu memerlukan pengalaman pendalaman dalam diri kita sendiri. Bagaimana sih cara kita untuk mempersiapkan diri kita untuk seleksi kemarin secara fisik maupun mental kita? Terus berlatih sama berikhtiar kepada Tuhan. Terus pelajaran apa yang paling berharga bagi kita yang kita peroleh selama kemarin seleksi kemarin itu Mbak? Kebersamaannya. Apa nilai-nilai menurut kita yang penting sebagai seorang anggota Paskibraka Nasional itu Mbak? Kepatriotisme, cinta tanah air, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab yang sangat besar. Ya Pak, bagaimana pengalaman kita kemarin selama proses seleksi untuk membentuk karakter diri kita Mbak? Menurut saya pribadi, fisik saya bisa terbentuk, akademik saya bisa terasa, dan memanajemen waktu saya bisa lebih baik lagi, serta rasa cinta tanah air semakin besar. Nah, bagaimana cara kita untuk membagi waktu antara sekolah, terus latihan kemarin untuk persiapan seleksi dan juga kegiatan lainnya seperti itu Mbak? Cara saya memanajemen waktu saya, di pagi hari saya mengikuti pembelajaran di sekolah, lalu siang sampai ke sorenya sekolah memberikan dispensasi untuk saya proses latihan untuk mengikuti verifikasi sampai tahap nasional ini. Apakah ada perubahan selama rutinitas belajar kita selama persiapan seleksi kemarin Mbak? Tentunya ada, karena saya tidak sepenuhnya mengikuti KBM di sekolah, tetapi guru-guru di sekolah ini memberikan kelonggaran untuk saya untuk mengerjakan tugas di rumah. Lalu bagaimana tanggapan teman-teman, guru maupun pihak sekolah selama kita kemarin mengikuti tahapan seleksi itu Mbak? Tentunya saya sangat bersyukur ya, karena dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah, dewan guru, serta teman-teman semuanya sangat memberikan dukungan dan apresiasi yang penuh untuk saya. Lalu apa harapan kita selama menjalani tugas sebagai anggota Paskibraka Nasional nanti? Harapan saya selalu memberikan yang terbaik dan saya menjalankan yang terbaik sampai nanti akhir hari H pengibaran. Apa yang menjadi motivasi kita selama mengikuti masa seleksi kemarin Mbak? Saya termotivasi karena pada tahun 2002 SMA Negeri 1 Natar bisa menjadi bagian dari Paskibraka tingkat nasional. Dan alhamdulillahnya setelah 24 tahun saya bisa melanjutkan prestasi tersebut untuk kembali ke tingkat nasional. Terima kasih kepada pihak sekolah, pemerintah Kecamatan Natar, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Nah, apakah kita keterima lolos seleksi Paskibraka Nasional ini merupakan bagian dari cita-cita kita juga Mbak? Iya, ini merupakan bagian dari cita-cita saya sejak SMP karena ini menjadi bagian fondasi untuk masa depan saya nanti. Lalu bagaimana perasaan kita pas kemarin pengumuman
ternyata nama kita lolos seleksi Paskibraka nasional itu prosesnya seperti apa, Mbak? Tentunya saya sangat bersyukur, senang sekaligus terharu karena Tuhan memberikan kesempatan untuk saya menjadi bagian dari Paskibraka tingkat nasional. Lalu menurut Mbak siapa yang paling berperan dalam proses kita kemarin seleksi hingga lolos Paskibraka nasional kemarin? Yang pertama, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya, khususnya untuk ibu saya karena berkat doanya saya bisa berada di titik ini. Saya juga berterima kasih kepada keluarga, pihak sekolah serta orang-orang terdekat saya yang selalu mendukung saya. Saya juga berterima kasih kepada pelatih, khususnya pelatih kecamatan yang tahu saya dari nol, yaitu pelatih Arif, pelatih Hermanto, serta pelatih Tri, dan pelatih sekolah saya yang saya sebut Sri Pramudi yang selalu membimbing, melatih, serta membagi ilmunya kepada saya. Saya juga berterima kasih kepada Ketua DPPI, Kak Galih Andika, dan kakak-kakak DPPI yang lainnya yang selalu membantu saya mengasih arahan kepada saya. Lalu bagaimana perasaan kita bisa mewakili daerah dari Kabupaten Lampung Selatan, pemerintah Provinsi Lampung ke tingkat nasional itu, Mbak? Tentunya saya sangat-sangat senang dan bersyukur dan alhamdulillah saya bisa mewakili Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar untuk di tingkat nasional. Ya, Mbak, apa yang ingin kita tunjukkan kepada daerah lain bahwasanya Kabupaten Lampung Selatan bisa mewakili warganya untuk ke tingkat nasional, terutama Paskibraka nasional ini, Mbak? Saya akan menunjukkan usaha saya yang semaksimal mungkin dan menunjukkan yang terbaik untuk mengharumkan dan membanggakan nama daerah saya, khususnya Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Ya, Pak, kita dengan siapa dan kita sebagai apa, Pak? Saya Suprianto sebagai PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Natar mulai tanggal 17 April yang lalu. Ya, bagaimana Pak perasaan kita dari pihak sekolah saat mengetahui siswa kita bernama Cika lolos Paskibraka nasional, Pak? Ya, saya merasa bangga dan terharu dan sujud syukur pada Allah SWT bahwa anak kami Siska ini terpilih sebagai wakil dari Lampung untuk mengikuti Paskibra di tingkat nasional tahun 2026. Ya, apa yang membuat siswa tersebut menonjol dibandingkan siswa lainnya, Pak? Nah, saya kira anak ini memang dari mulai masuk bulan Juli 2025 itu pilihan utamanya adalah eskulnya adalah Paskibra. Artinya apa, memang cita-cita beliau ini untuk mencapai itu ternyata terkabul hingga saat ini dia terpilih sebagai Paskibra tingkat nasional. Baik. Sejak kapan sekolah mulai membina siswa kita tersebut untuk kegiatan Paskibraka sekolah gitu, Pak? Iya, sejak masuknya sebagai siswa SMA 1 Natar di bulan Juli tahun 2005, bahkan dia selalu ikut dalam kegiatan itu. Ya, bagaimana Pak proses seleksi siswa kita tersebut mulai dari sekolah hingga ke Paskibraka nasional, Pak? Iya, seleksi di sekolah ini memang ada beberapa yang masuk seleksi di sekolah. Ada 5 orang, kemudian itu ikuti seleksi di tingkat kecamatan Natar. Nah, saat itu si Cika ini pada saat seleksi itu selalu juara 1 untuk yang putri. Kemudian setelah seleksi di tingkat kecamatan berhasil, dia ada jatah untuk seleksi di tingkat kabupaten. Ternyata dia masih urutan pertama dalam seleksi tersebut di Lampung Selatan. Nah, kemudian di tingkat provinsi sama, dia selalu juara 1 untuk tingkat putih. Nah, sehingga pada tanggal 15 sampai dengan 19 kemarin itu untuk ikut di tingkat nasional seleksi di sana, dan diumumkan pada tanggal 22 Juni yang lalu ternyata Cika terpilih sebagai salah satu siswa yang ikut dari Lampung ikut Paskibra di tingkat nasional. Baik, Pak. Apa yang dilakukan dari sekolah ataupun program khusus dari sekolah untuk mendukung kesiapan dari siswa kita tersebut selama seleksi Paskibra sampai lolos seleksi Paskibra itu, Pak? Ya, program yang dilaksanakan di sekolah ini, si Cika ini memang berlatih setiap hari Jumat dan Sabtu. Sampai dengan dia terpilihnya
ke tingkat nasional dan sekolah ini memberikan dispensasi kepada jika pada saat nanti di tingkat nasional kan itu ada beberapa hari meninggal sekolah, itu dapat dispensasi dari sekolah demi untuk anak ini ke tingkat nasional. Baik. Lalu bagaimana dari pihak sekolah untuk mengatur keseimbangan antara akademik maupun pembelajaran dari siswa kita tersebut dengan porsi latihan maupun juga kesiapan dia untuk paskibraka nasional nanti, Pak? Iya, dari sekolah setelah memberikan dispensasi pada anak tersebut, nanti dalam KBM tetap kita tambah waktunya, Pak, agar nanti tidak ketinggalan dengan kawan-kawan yang lain. Karena apa? Ini adalah tugas negara. Nah, kalau kita nggak memberikan waktu untuk belajar dan logistika, nanti malah ketinggalan. Terima kasih. Kasihan ya. Ya, terkait tadi pelatihan ataupun program khusus dari sekolah, apakah kita juga menggandeng pihak lain seperti TNI Polri untuk melakukan pelatihan selama kemarin siswa kita tersebut menjalani seleksi nasional paskibraka itu, Pak? Ya, pendampingan saat itu dilakukan oleh pelatih yang misalnya dari Polri, dari TNI, terutama di Koramil, dan anak-anak memang yang lulusan sini yang mengurusi tentang paskibra. Jadi anak-anak kita juga mengikuti untuk melatih si Siska ini. Lalu dengan adanya prestasi Cikanet, apakah ada dampak bagi siswa lainnya agar termotivasi mengikuti prestasi si Cika tersebut? Nah, setelah terpilihnya si Cika sebagai duta dari SMA 1 Natar ke tingkat nasional, sudah barang tentu akan ada motivasi terhadap anak-anak seleting dia, terutama adalah anak-anak yang memang seangkatan dia. Mungkin adik-adiknya akan termotivasi supaya bisa mengikuti jejak dari Cika itu sendiri. Termasuk ada peningkatan peminatan bagi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler paskibraka. Ya, artinya dengan terpilihnya si Cika ini banyak akhirnya nanti adik-adik kelasnya untuk mengikuti kegiatan paskibra, termasuk juga nanti kawan-kawan di luar SMA di 1 Natar itu akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan paskibra tersebut. Berarti itu mungkin sekaligus harapan ataupun yang ingin disampaikan sekolah kepada siswa lain juga terkait prestasi yang diberikan Cika tersebut, ya, Pak? Lalu untuk harapan dari pihak sekolah terhadap siswa ini yang lolos seleksi paskibraka seperti apa, Pak? Ya, harapan kami pengalaman yang telah diterima oleh Siska ini akan memberikan dampak yang positif. Kemudian berkarakter kepribadian dan rasa nasionalisme di diri Cika itu sendiri. Kemudian yang kedua, ya jangan sampai setelah terpilih menjadi paskibra tingkat nasional itu jangan sombong. Kita harus rendah hati, memberikan contoh baik kepada adik-adiknya. Baik. Lalu apakah sekolah berencana memperkuat program pembinaan paskibra ke depannya, Pak? Ya, dengan terpilihnya si Cika ini program akan kita tingkatkan ke depan supaya nanti anak-anak ini bisa termotivasi setelah kawannya bisa ke tingkat nasional. Baik. Mungkin target pencapaian dari Cika ini bagaimana tanggapan dari pihak sekolah untuk bidang kedisiplinan dan kepemimpinan siswa? Ya. Artinya si Cika ini memang dari sejak awal itu sudah punya potensi yang baik. Apalagi nanti setelah dia terpilih sebagai pasukan paskibra, ada barang tentu dengan terpilihnya si Cika sebagai paskibra tingkat nasional itu sudah barang tentu memberikan dampak kepada kawan-kawan untuk disiplin diri, kemudian berprestasi, kemudian juga anak-anak yang melihatnya si Cika ini mudah-mudahan akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan jejak dari si Cika itu sendiri. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Bu, kita dengan Ibu siapa, Bu? Iya, saya Dian Wulandari, ibu dari
Cika Azhara Salsabila. Kebetulan pada tahun ini anak saya bisa mewakili Paskibraka tingkat nasional. Cika ini anak keberapa Bu? Dari berapa bersaudara? Saya punya anak 2. Cika anak pertama dari 2 bersaudara. Lalu selama kemarin tahap seleksi hingga lolos Paskibraka nasional, apakah kita mendampingi dan dari adik Cika juga, apakah mereka cerita juga ke kita bagaimana proses seleksinya hingga lolos Paskibraka nasional kemarin, Bu? Ya, saya sebagai orang tuanya Cika, ibunya Cika, mendampingi anak saya dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional. Saya berperan aktif untuk mendukung anak saya menjadi anggota Paskibraka nasional. Apakah ini salah satu cita-cita harapan yang ingin Cika tuju gitu, Bu? Iya, benar. Cika ingin bercita-cita menjadi taruni Akpol. Makanya dia saya dukung untuk bisa mengikuti Paskibraka, dan alhamdulillah sampai saat ini anak saya terpilih menjadi Paskibraka nasional untuk mewakili daerah Provinsi Lampung. Apakah sejak kecil adik Cika ini bercita-cita ingin menjadi Paskibraka nasional, Bu? Iya, dia memang bercita-cita ingin menjadi Paskibraka. Karena itu tumbuh dari ayahnya ya, yang kebetulan ayahnya memang seorang anggota Polri. Dia ingin mengikuti jejak ayahnya. Lalu bagaimana proses yang dilakukan Cika sampai hingga akhirnya lolos Paskibraka nasional itu? Apa yang ia lakukan selama ini, selama proses seleksi? Pertama, belajar. Yang kedua, Cika memang disiplin yang selalu diajarkan oleh kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Memang tingkat kedisiplinan Cika dari rumah memang sudah terwujud ya Mas ya. Ayahnya memang selalu mengajarkan dia kedisiplinan dari sejak dia kecil. Bukan dengan Cika aja, dengan adik-adiknya juga, Ya, lalu bagaimana dukungan dari pihak sekolah, guru maupun juga pihak pemerintah kecamatan, mungkin desa juga untuk mendukung agar si Cika ini berhasil lolos seleksi Paskibraka nasional, Bu? Terutama saya sangat mendukung sekali untuk pihak sekolah, Kecamatan Natar, Kabupaten, dan pemerintahan Provinsi Lampung sangat mendukung sekali jika sampai ke tingkat Paskibraka nasional ini. Selama proses kemarin seleksi itu, apakah kita menambahkan latihan khusus ataupun jam khusus untuk Cika agar latihan, dan bagaimana cara kita membagi waktu agar Cika ini tetap seimbang antara akademiknya maupun juga untuk persiapan seleksi nanti, Bu? Ya, itu memang semuanya peran saya ya. Saya yang mengatur Cika di rumah. Kalau di rumah Cika selalu saya atur seperti lari pagi. Kalau di sekolah ada pembinanya dan ada guru serta teman-temannya yang ikut serta melatih Cika agar Cika bisa lebih baik menjalankan Paskibraka tingkat ke nasional ini. Nah, mungkin setelah tugas Paskibraka nasional nanti, dari kita sendiri orang tua, apa harapan kita untuk cita-cita Cika ke depannya nanti, Bu? Harapan kami sebagai orang tua sangat besar ya, apalagi memang Cika anak pertama saya, dan anak saya cuma 2, Cika dan adiknya Alvaro. Sangat berharap sekali Cika bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi anggota Polri, dan dia bercita-cita menjadi taruni Akpol. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Demikian wawancara saya dengan Pak Suprianto sebagai Kepala Sekolah SMA 1 Natar Lampung Selatan. Jangan lupa untuk menonton program Saksi Kata Tribun Lampung selanjutnya. Terima kasih.